bagaimana pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan bulan Juli tahun ini. Apakah kita sudah siap atau bagaimana? Nah, perencanaan yang matang serta komitmen tinggi dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka menjadi kunci sukses pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi, dan hal ini akan menjadi jaminan keselamatan jiwa bersama. Cukup santer terdengar dari Menteri Nadiem Makarim terkait pembelajaran tatap muka yang akan segera dilaksanakan. Kabarnya pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021 ini. Namun ada beberapa catatan apabila vaksinasi yang dilakukan terhadap tenaga pendidik selesai pada bulan Juni. Pemerintah mungkin sudah sangat resah dengan kondisi pendidikan terkini yang demikian memprihatinkan. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran jarak jauh atau PJJ jelas tidak dapat diandalkan, tidak dapat dijadikan rujukan secara optimal bagi pembelajaran yang efektif. Bahkan di daerah-daerah tertentu di mana akses internet sangat terbatas, pada akhirnya pembelajaran menjadi terbengkalai. Keresahan lainnya adalah hak generasi muda terhadap akses pendidikan yang tidak optimal, mengingat kondisi yang tidak memungkinkan. Entahlah kondisi pandemi ini sampai kapan. Apakah akan berangsur-angsur membaik atau bahkan lebih memprihatinkan. Ya, kita berharap mudah-mudahan terjadi perkembangan positif terkait penanganan pandemi ini. Karena masyarakat umumnya sudah sangat bosan dengan kondisi ini. Ya. Genap sudah 1 tahun lamanya bertarung menghadapi pandemi, meski dengan senjata yang sangat-sangat seadanya. Dan semuanya terguncang, kemudian semuanya terdampak. Jika memang pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun ini, apakah segala sesuatunya sudah siap? Apakah sudah dipertimbangkan banyak hal terkait kesehatan dan keselamatan jiwa bersama? Nah, ini perlu kajian mendalam dan menyeluruh terkait kebijakan yang sangat berisiko ini. Di era normal baru, segala sesuatunya harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sebagian orang sadar bahaya pandemi ini sebagai wujud saling peduli adalah dengan secara disiplin menerapkan protokol kesehatan manakala kita beraktivitas dimanapun berada. Namun sangat disayangkan pula masih banyak ditemukan
sebagian masyarakat yang acuh tak acuh terkait protokol kesehatan ini. Banyak yang tidak peduli dengan sesama dengan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Ada juga yang menganggap bahwasanya pandemi ini adalah konspirasi atau dengan alasan-alasan lainnya. Sungguh sangat memprihatinkan ketika kita menemui masyarakat usia sekolah yang benar-benar tidak patuh pada protokol kesehatan. Hal ini sebagai bahan pertimbangan seberapa efektifkah edukasi terkait COVID-19 pada masyarakat usia sekolah. Karena hal ini juga berkaitan erat dengan pembelajaran tatap muka. Apakah benar-benar sudah siap dilaksanakan pada bulan Juli ini? Perlu kita mengecek kesiapan sekolah terkait sarana dan prasarana penunjang penerapan protokol kesehatan yang ada di sekolah. Rasio perbandingan jumlah peserta didik dengan tempat cuci tangan juga perlu dipersiapkan sedemikian rupa sehingga mencapai kata ideal. Bagaimana posisi tempat duduk di kelas serta bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan yang ada di sekolah jika muncul hal-hal yang tidak diinginkan ya terkait COVID-19 ini. Nah, ini perlu dipersiapkan dengan matang, perlu lakukan simulasi dan juga perlu komitmen bersama untuk saling menjaga. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran akan berlangsung? Nah, ini perlu skema khusus terkait pembelajaran tatap muka. Karena tidak dapat sepenuhnya seluruh siswa masuk sekolah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Perlu diterapkan juga physical distancing-nya. Dengan demikian, perencanaan yang matang dan komitmen yang betul-betul dilaksanakan dengan baik ini menjadi kunci sukses tidaknya terlaksananya pembelajaran tatap muka yang menjamin kesehatan dan keselamatan jiwa bersama. Nah, untuk itu tentu diperlukan Satgas COVID tingkat sekolah. Kesiapsiagaan pihak sekolah juga harus menjadi kunci utama berlangsungnya pembelajaran tatap muka dengan membentuk satuan tugas COVID-19 di tingkat sekolah Setiap warga sekolah juga memiliki perannya masing-masing demi keberlangsungan pembelajaran tatap muka yang berkualitas, namun juga tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan jiwa bersama. Nah, sekarang bagaimana kesiapan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di sekitar sekolah? Kita sudah tahu, kita sudah memaklumi 1 tahun sudah kita berhadapan dengan kondisi pandemi COVID ini. Perjuangan tenaga kesehatan sungguh luar biasa. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi tenaga kesehatan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Tak peduli keluarga, tak peduli tenaga, pikiran, waktu, semua tercurah untuk keselamatan bangsa ini. Lalu apabila memang pembelajaran tatap muka akan segera dilaksanakan, maka pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di sekitar sekolah? Apakah pemerintah sudah mempertimbangkan hal ini terkait proporsi atau rasio ideal antara tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk? Juga perlu dipertimbangkan secara mendalam
tentang kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan itu sendiri. Karena tenaga kesehatan bukan garda terdepan ya dalam menghadapi pandemi seperti ini. Nah, terkait keresahan kondisi pendidikan di negeri tercinta ini patut juga menjadi bahan pertimbangan bagaimana menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, mengingat hak mendapatkan akses pendidikan yang tidak tersampaikan secara optimal di kala pandemi. Memang kegiatan ini akan penuh resiko, tetapi mau tidak mau ya harus segera dilaksanakan untuk terjadinya proses pembelajaran, terjadinya proses pendidikan bagi masa depan bangsa ini, bagi masa depan pemuda harapan bangsa. Simpulannya, buanglah rasa takabur dalam diri, kesombongan diri bahwa itu akan tidak terjadi masalah apa-apa. Juga janganlah kita terjebak juga dengan rasa takut yang berlebihan. Tetapi yang lebih penting adalah kita harus senantiasa waspada ya, dengan selalu menjaga protokol kesehatan dengan baik sehingga terhindar dari pandemi COVID ini. Ya, paling tidak bisa menekan terjadinya kasus COVID-19 yang lebih banyak lagi, yang lebih menimbulkan korban jiwa yang sudah tidak sedikit lagi. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi bahan kajian semua ya. Yang perlu juga dikemukakan bahwa sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat untuk menjaga penyebaran COVID-19 ini, dengan kesiapan tenaga kesehatan, kesiapan aparat keamanan ya, itu sangat bermanfaat karena di sekolahlah tempat kita semuanya ya, pelajar peserta didik mendisiplinkan diri ya, tertib dan mampu menjalankan protokol kesehatan dengan baik sehingga mencegah COVID-19 ini. Bahkan bisa